I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel saya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya. Kembali lagi bersama saya Amanda Sri Nur Anggraini dengan nomor induk mahasiswa 102211136. Saya dari kelas C3 Akuntansi. Saya mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan membahas seputaran tentang komunikasi interpersonal itu apa dan komunikasi kelompok itu seperti apa, serta komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok itu memiliki fungsi yang sangat berbeda loh teman-teman. Dan di sini saya akan membahas juga perbedaan dari keduanya itu seperti apa. Maka dari itu tetap simak ya video saya ataupun video yang sebelum-sebelumnya yang minggu kemarin. Tetap stay tune di channel YouTube saya ya teman-teman. Pertama-tama saya akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik baik secara langsung atau face to face maupun melalui media. Media di sini yaitu bisa berupa telepon. Contohnya nih, saya menelpon kepada ibu saya. Di situ saya bersama ibu saya sudah melakukan komunikasi interpersonal. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi komunikasi interpersonal. Fungsi komunikasi dari interpersonal itu ada apa aja sih? Yaitu ada 3. Yang pertama, mendapatkan respon atau umpan balik. Jadi, ketika saya sedang berkomunikasi dengan teman saya, di situ apakah ada sebuah respon yang baik, apakah ada respon yang buruk. Jadi responnya tuh bisa dilihat dari mimik muka juga, apakah dia mukanya sedang bad mood atau gimana. Yang kedua yaitu melakukan antisipasi setelah mengevaluasi respon atau umpan balik. Jadi di sini dapat saya simpulkan, dapat saya evaluasikan respon dari teman saya itu apakah baik, apakah buruk, apakah saya dapat bercerita dengan lanjut, apakah saya mengakhiri cerita tersebut supaya teman saya itu mendapatkan responnya yang baik terhadap saya. Yang ketiga, untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan sosial. Materi yang selanjutnya yaitu hambatan apa aja sih yang sering muncul pada komunikasi interpersonal. Hambatan yang sering muncul pada komunikasi interpersonal itu ada 3. Yang pertama, komunikator. Komunikator itu hambatan secara biologis. Misalnya nih, komunikator yang sangat gugup. Contohnya, saya memberikan sebuah materi kepada teman-teman atau kepada audiens, atau saya diundang kepada salah satu acara, tetapi di situ saya merasakan gugup, saya merasakan gelisah, saya di situ tremor gitu. Saya tuh harus kasih materi apa, sedangkan di rumah itu saya udah tahu, udah ada lah di otak saya gitu ya, materi tersebut saya udah paham. Tetapi ketika saya di depan audiens, di depan teman-teman, saya merasa gugup, saya merasa gelisah, saya merasa tremor, seperti itu. Dan yang kedua yaitu media. Hambatannya itu adalah teknisi. Misalnya masalah pada sebuah teknisi. Ketika saya sedang mempresentasikan sebuah materi kepada teman-teman atau kepada dosen saya, tetapi di situ laptop saya mengalami gangguan atau tidak bisa dibenerin seperti itu. Nah, itu termasuk hambatan pada sebuah teknisi. Yang ketiga yaitu ada komunikan. Komunikan itu apa? Komunikan itu hambatan biologis, teman-teman. Komunikan itu sama seperti komunikator, yaitu hambatan biologis. Cuman di sini komunikannya itu misalnya komunikan yang tuli. Kan tuli itu susah untuk didengar ya. Jadi paling kita bisa berbagai
peraga atau supaya si komunikan itu paham terhadap audiensnya. Gimana nih teman-teman? Apakah sudah paham dengan penjelasan saya terkait dengan komunikasi interpersonal? Tadi saya kan sudah membahas nih komunikasi interpersonal itu apa, serta fungsi dari komunikasi interpersonal itu seperti apa, serta hambatan yang sering muncul pada komunikasi itu seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Yang kedua yaitu ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi dengan sejumlah orang yang bergabung di dalam sebuah kelompok atau organisasi itu sendiri. Nah, komunikasi kelompok ini bisa lebih dari 3 orang untuk melakukan interaksi komunikasi secara face to face atau secara via media juga bisa. Contohnya nih, saya mengikuti sebuah organisasi yang ada di Bandung, yaitu tentang naik gunung atau tentang kebencanaan di sebuah relawan. Saya mengikutinya, dan di situ tuh terdapat berapa ribu orang atau berapa ratus orang, otomatis udah dikatakan komunikasi kelompok, dan saya sudah mengikutinya pada komunikasi kelompok ini pada bagian organisasi. Karena di dalam sebuah organisasi tersebut memiliki jumlah anggotanya yang cukup lebih dari 3 orang, yang cukup banyak, dan kita pun sering melakukan komunikasi kelompok itu secara face to face, tatap muka, untuk bersilaturahmi antara saya dengan ketua atau dengan rekan saya atau dengan kerabat saya yang mungkin udah dianggap saudara kali ya teman. Dan yang selanjutnya yaitu ada jenis komunikasi kelompok. Jenis komunikasi kelompok ini ada 2. Yang pertama yaitu komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Maksudnya di sini tuh yaitu seperti komunikasi kelompok kecil itu seperti di dalam keluarga kali ya. Di dalam keluarga itu kan sudah dikatakan seperti komunikasi kelompok kecil karena terdapat beberapa anggota saja. Sedangkan komunikasi kelompok besar atau big group communication ini terdapat banyak sekali anggota yang didapat atau ada di organisasi tersebut. Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya mengikuti sebuah organisasi di daerah Bandung yang mungkin komunikasi kelompok besar ini sudah dikatakan orang-orang tuh sudah pada tahu, oh organisasi ini tuh sudah besar loh teman-teman, organisasi ini tuh sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat, terus orang-orang pun sudah mengenal organisasi tersebut itu organisasi apa, dan organisasinya tuh tujuannya tuh untuk apa. Nah, itu bisa dikatakan dalam komunikasi kelompok besar atau big group communication. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi komunikasi kelompok. Fungsi komunikasi kelompok itu ada 3. Yang pertama, menguatkan hubungan sosial antara anggota dan kelompok. Nah, di sini tuh menguatkan, jadi sering tatap muka, terus sering berinteraksi sosial antara saya dengan ketua saya, atau dengan rekan kerja saya, atau dengan teman-teman saya. Nah, itu sudah termasuk fungsi komunikasi kelompok. Yang kedua itu untuk mendidik. Di sini untuk mendidiknya itu untuk melatih kita dengan memiliki wawasan baru atau materi baru atau ilmu baru, serta dapat mendidik attitude kita yang tadinya kita nakal ya, tanda kutip nakal. Ketika kita memasuki suatu organisasi atau suatu komunitas, di situ kita dapat dididik attitude kita itu bagaimana. Attitude kita tuh dapat dilihat dari sebuah perilaku kita. Nah, di situ kita dapat dididik oleh ketua kita yang harusnya caranya begini, jadi begini, yang harusnya begitu, jadi begini ya, seperti itulah kurang lebih.
Dan yang ketiga yaitu mengajak anggota kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Nah, di sini tuh kayak apa ya? Kayak saya mengajak ke teman-teman semua untuk mencoba berinteraksi dengan sebuah organisasi atau berinteraksi sosial kepada masyarakat tentang ilmu yang kita dapat itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua seperti itu. Dan materi yang selanjutnya yaitu ada hambatan teknisi komunikasi kelompok itu ada apa aja. Sama seperti tadi di komunikasi interpersonal itu ada hambatannya loh teman-teman. Nah di sini ada 4 hambatan. Yang pertama, tidak adanya rencana atau prosedur kerja yang jelas. Yang kedua, kurangnya informasi atau penjelasan. Yang ketiga, kurangnya keterampilan membaca. Dan yang keempat, pemilihan media yang kurang tepat. Nah, pada komunikasi kelompok ini, adanya kan kurangnya sebuah informasi atau penjelasan. Misalnya nih, saya sedang menjelaskan komunikasi kelompok dan komunikasi interpersonal itu seperti apa, tetapi saya kurang ngasih penjelasannya itu yang lebih detail kepada teman-teman semua. Nah, di situ udah termasuk hambatan saya masuk kepada teknisi komunikasi kelompok. Contoh komunikasi interpersonal. Membahas sebuah data statistik. Kalau ini kan yang jaraknya tinggal yang 90 ya. Berarti harus nyarinya boleh kurang dari 90 apa gimana? Harus kurang, tapi ini yang tadi yang kamu kirim. Ini kan beratnya teh harus 20 kilo. Tapi ini kayaknya bukan 20 kilo harganya juga, soalnya cuma 20.000. Terus kayak apa? Ongkirnya juga ini murah banget. Berarti harus diulangi lagi ya? Cari lagi paling. Harus beda ya. Pribadi ya sama